Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Deniswiara dengan NIM P21130224047. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Herjuno Raka Wicaksono. NIM saya P21130224057. Saya Marsha Rehabia dengan NIM P21130224039. Izin memperkenalkan diri, saya Yasmin Agnia Mumtaz dengan NIM P21130224074. Perkenalkan, nama saya Miftahul Aini dengan NIM P21130224041. Apa itu stroke iskemik? Stroke iskemik adalah jenis stroke yang terjadi saat aliran darah pada pembuluh arteri dalam otak mengalami penyumbatan. Penyumbatan pada kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya pembentukan gumpalan darah pada pembuluh darah organ lain tubuh. Penyebab stroke iskemik. Yang pertama, kondisi atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi dapat menyebabkan penggumpalan darah di jantung. Gumpalan darah tersebut dapat bergerak menuju otak melalui aliran darah yang memungkinkan terjadinya stroke iskemik. Yang kedua, aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penumpukan plak pada dinding arteri. Kondisi ini mengakibatkan arteri mengeras lalu menyempit sehingga pembuluh darah tersumbat. Yang ketiga, gangguan pembuluh darah kecil. Stroke iskemik adalah kondisi yang juga bisa disebabkan karena rusaknya pembuluh darah kecil pada otak. Stroke iskemik terbagi menjadi dua jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke emboli. Stroke trombotik adalah kondisi yang terjadi jika bekuan darah atau plak terbentuk di dalam pembuluh arteri yang menyuplai darah ke otak. Sedangkan stroke emboli terjadi karena adanya bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju otak, menyebabkan penyempitan dan penyumbatan aliran darah ke otak. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa saja gejala yang mungkin dialami oleh seseorang yang terkena penyakit stroke iskemik. Yang pertama adalah mati rasa atau mengalami kelemahan pada salah satu bagian tubuh, misalnya pada bagian wajah, lengan, ataupun kaki. Yang kedua adalah berkurangnya kemampuan dalam memahami ucapan dari orang lain. Yang ketiga adalah mengalami gangguan pada penglihatan pada salah satu atau kedua mata. Selanjutnya adalah mengalami kelemahan dalam keseimbangan atau koordinasi pada tubuh. Yang terakhir adalah berkurangnya kemampuan dalam berbicara. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan beberapa faktor resiko terjadinya penyakit stroke iskemik. Yang pertama adalah memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, lalu memiliki riwayat penyakit diabetes, memiliki penyakit jantung, memiliki kadar kolesterol yang tinggi, obesitas, jarang melakukan aktivitas fisik, dan genetik atau memiliki riwayat penyakit stroke pada keluarga. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mendiagnosis penyakit stroke iskemik. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini meliputi pemeriksaan tekanan darah, penglihatan, refleks yang dimiliki oleh pasien, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tes darah. Tes darah ini berfungsi untuk memeriksa kadar glukosa serta kolesterol yang ada pada darah, lalu untuk mengetahui apakah ada penggumpalan darah dan infeksi yang terjadi di dalam tubuh pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan CT scan. Jadi, pemeriksaan otak menggunakan CT scan dapat mendeteksi berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh. Misalnya pendarahan, penyakit stroke iskemik itu sendiri, tumor, dan penyakit medis lainnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan dengan MRI. Pemeriksaan otak dengan MRI akan menghasilkan citra yang sangat jelas sehingga kita dapat mengetahui secara lebih cepat apabila ada kerusakan pada jaringan otak. Selanjutnya adalah pemeriksaan angiocerebral. Jadi pemeriksaan angiocerebral ini bertujuan untuk melihat pembuluh darah yang ada pada otak dan leher secara jelas. Selanjutnya adalah pemeriksaan USG karotis. Jadi pemeriksaan USG karotis ini bertujuan untuk melihat apakah adanya penggumpalan lemak pada pembuluh arteri karotis yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke otak dan wajah. Selanjutnya adalah pemeriksaan dengan ekokardiografi. Pemeriksaan ekokardiografi ini adalah pemeriksaan dengan gelombang ultrasuara
untuk mendeteksi apakah terjadinya gumpalan darah pada jantung sehingga dapat diidentifikasi sebelum mencapai Selanjutnya ada pengobatan stroke iskemik. Pengobatan ini bertujuan untuk mengembalikan aliran darah ke otak, mencegah kerusakan yang lebih lanjut, dan mengurangi resiko komplikasi. Tindakan pengobatan yang pertama menggunakan obat-obatan seperti trombolitik. Fungsi obat ini digunakan untuk melarutkan gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah otak. Obat ini biasanya harus diberikan dalam waktu 3-4 jam setelah gejala stroke iskemik muncul. Lalu ada antiplatelet dan antikoagulan. Obat ini membantu mencegah terbentuknya gumpalan darah baru dan memperparah gumpalan yang ada. Jika obat-obatan masih kurang efektif, prosedur intervensi endovaskular seperti trombektomi atau bisa dibilang pengangkatan gumpalan darah dengan alat medis khusus sangat efektif, terutama dilakukan dalam waktu 6 jam setelah gejala stroke muncul. Selanjutnya, pencegahan stroke iskemik. Pencegahan ini sangat penting karena jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan kerusakan otak yang permanen, kecacatan, bahkan kematian. Langkah yang dilakukan untuk menghindari stroke iskemik seperti mengelola kadar kolesterol di tubuh, mengelola diabetes dengan menjaga kadar gula agar tetap stabil, menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, dan juga rajin berolahraga. Selanjutnya kita akan beralih materi ke stroke hemoragik. Stroke hemoragik sendiri sering juga disebut stroke perdarahan, di mana arteri atau pembuluh darah yang membawa darah ke otak itu pecah atau terjadi pecahnya pembuluh darah. Jadi, suplai darah yang menuju otak akan berkurang dan otak akan kekurangan nutrisi dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut faktor vaskular. Jenis-jenis stroke hemoragik ada 3. Yang pertama, perdarahan intracerebral. Perdarahan ini terjadi akibat pecahnya pembuluh darah arteri di dalam otak. Kondisi ini termasuk jenis stroke hemoragik yang paling sering terjadi. Jenis stroke hemoragik yang kedua ada perdarahan subarachnoid, yaitu perdarahan yang terjadi pada pembuluh darah yang berada di ruang antara otak dan lapisan arachnoid, yang merupakan salah satu selaput pembungkus otak. Gejala stroke hemoragik terbagi menjadi 2, yaitu gejala pendarahan intracerebral dan gejala pendarahan subarachnoid. Yang intracerebral itu ada kesulitan dalam berbicara, mengalami kelumpuhan di bagian tubuh tertentu, tidak dapat mengendalikan pergerakan bola mata, kesulitan berjalan, bahkan tidak bisa, muntah, nafas tidak beraturan, pingsan, dan koma. Sedangkan gejala subarachnoid yaitu ada kesadaran perlahan menghilang, sakit kepala secara mendadak, mual dan muntah, tidak bisa menatap cahaya yang terlalu terang, leher terasa kaku dan kejang. Stroke hemoragik dapat terjadi pada setiap orang tanpa memandang usia, gender, dan lain sebagainya. Faktor risiko stroke hemoragik akan meningkat seiring bertambahnya usia. Faktor lain juga dapat memengaruhi terjadinya stroke hemoragik. Misalnya kebiasaan mengonsumsi alkohol, kebiasaan merokok, pola makan yang tidak sehat, menggunakan obat-obat terlarang, dan mengalami kondisi yang menyebabkan hipertensi seperti eklamsia atau gagal ginjal kronis. Untuk mendiagnosis stroke hemoragik, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, seperti pemeriksaan fisik pasien. Contohnya menilai kekuatan otot, koordinasi gerakan, penglihatan, serta kemampuan berbicara untuk melihat tanda kelumpuhan atau gangguan kesadaran. Cara lainnya ada CT scan. Cara ini adalah metode yang paling umum untuk mendeteksi pendarahan otak. Ini memberikan gambar yang jelas tentang adanya darah yang keluar dari pembuluh darah. Lalu ada cara lain seperti angiografi untuk memeriksa pembuluh darah otak dan menemukan sumber pendarahan, terutama jika ada aneurisma atau malformasi arteri venosa. Kompilasi stroke hemorrhagic. Yang pertama, mengalami kelumpuhan. Yang kedua, hilang ingatan dan sulit berpikir. Ketiga, kesulitan berbicara dan menelan. Keempat, merasakan nyeri di beberapa bagian tubuh. Kelima, sensitif terhadap perubahan suhu. Dan yang terakhir, sulit mengontrol emosi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa saja gejala yang mungkin dialami oleh seseorang yang terkena penyakit stroke iskemik. Yang pertama adalah mati rasa atau mengalami kelemahan pada salah satu bagian tubuh, misalnya pada bagian wajah, lengan, ataupun kaki.